Sudarto ST, SMKN 1 Purwojati, mempersembahkan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila. Fase E dan F atau jenjang SMA dan SMK. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. 1. Budaya sekolah. 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. 2. Pembelajaran intrakurikuler. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, atau materi atau topik pembelajaran sudah menginkorporasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila di dalamnya. 3. Pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dijadikan pilihan untuk menjadi tujuan dan capaian dalam kegiatan proyek dijalankan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih untuk menjadi fokus tujuan kegiatan juga kemudian menjadi dasar pelaksanaan asesmen proyek. 4. Pembelajaran ekstrakurikuler. 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase PAUD, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Untuk fase E dan fase F itu untuk setingkat SMA atau SMK. Fase E itu untuk kelas 10, sedangkan fase F itu untuk kelas 11-12 bagi yang 3 tahun. Kalau SMK jenjang 4 tahun, maka fase F adalah kelas 11, 12, dan 13. Capaian sikap profil pelajar Pancasila fase E dan F. 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. A. Akhlak beragama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D.
akhlak kepada alam, dan E. akhlak bernegara. Akhlak beragama. 1. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. 2. Pemahaman agama atau kepercayaan. Memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama atau kepercayaan dalam konteks Indonesia. Memahami kontribusi agama atau kepercayaan terhadap peradaban dunia. 3. Pelaksanaan ritual ibadah. Melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri, serta menyadari arti penting ibadah tersebut dan berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau kepercayaan. Akhlak pribadi. 1. Integritas. Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkannya secara bijak dan kontekstual. 2. Merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Melakukan aktivitas fisik sosial dan ibadah secara seimbang. Akhlak kepada manusia. 1. Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. 2. Berempati kepada orang lain, memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain. Akhlak kepada alam. Memahami keterhubungan ekosistem bumi, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal, dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. 2. Menjaga lingkungan alam sekitar. Mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Akhlak bernegara. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, dimensi berkebinekaan global. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Seorang pelajar yang memiliki karakter berkebinekaan global artinya pelajar tersebut mempunyai semangat mempertahankan identitas dan budaya luhurnya sebagai bangsa Indonesia, namun tetap memiliki kepemilikan terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Dengan demikian, bisa menumbuhkan rasa saling menghargai dan terdapat kemungkinan bisa terbentuknya budaya baru yang positif. Dalam dimensi berkebinekaan global ini terdapat 4 elemen kunci, yaitu A. Mengenal dan menghargai budaya. B. Komunikasi dan interaksi antar budaya. C. Refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan D. Berkeadilan sosial. Mengenal dan menghargai budaya. 1. Mendalami budaya dan identitas budaya. Menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, dan global terhadap pembentukan identitas dirinya, mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. 2. Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Menganalisis dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktek keseharian dalam rentang waktu yang panjang dan konteks yang luas. 3. Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya.
mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung, serta menunjukkannya dalam perilaku. Komunikasi dan interaksi antar budaya. 1. Berkomunikasi antar budaya. Menganalisa hubungan antara bahasa, pikiran, dan konteks untuk memahami dan meningkatkan komunikasi antar budaya yang berbeda-beda. 2. Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Menyajikan pandangan yang seimbang mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan pertentangan pendapat. Memposisikan orang lain dan budaya yang berbeda darinya secara setara, serta bersedia memberikan pertolongan ketika orang lain berada dalam situasi sulit. Refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. 1. Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan merefleksikan secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan, serta tindakannya terhadap orang lain. 2. Menghilangkan stereotip dan prasangka. Mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka terhadap gambaran identitas kelompok dan suku bangsa, serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka. 3. Menyelaraskan perbedaan budaya. Mengetahui tantangan dan keuntungan hidup dalam lingkungan dengan budaya yang beragam, serta memahami pentingnya kerukunan antar budaya dalam kehidupan bersama yang harmonis. Berkeadilan sosial. 1. Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berinisiatif melakukan suatu tindakan berdasarkan identifikasi masalah untuk mempromosikan keadilan, keamanan ekonomi, menopang ekologi, dan demokrasi sambil menghindari kerugian jangka panjang terhadap manusia, alam, atau masyarakat. 2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri. 3. Memahami peran individu dalam demokrasi. Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya, mulai mencari solusi untuk dilema terkait konsep hak dan kewajibannya. 3. Dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi. 1. Kerjasama. Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 2. Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Aktif menyimak untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah guna mencapai berbagai tujuan bersama. 3. Saling ketergantungan positif. Menyelaraskan kapasitas kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka, baik secara individu maupun kolektif. 5. Koordinasi sosial. Menyelaraskan dan menjaga tindakan diri dan anggota kelompok agar sesuai antara satu dengan lainnya, serta menerima konsekuensi tindakannya dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Kepedulian. 1. Tanggap terhadap lingkungan sosial. Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. 2. Persepsi sosial. Melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. Berbagi. Mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas, negara atau dunia. 4. Dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. 1. Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. 2. Mengembangkan refleksi diri. Melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat karirnya di masa depan. Regulasi diri. 1. Regulasi emosi. Mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dirasakannya secara tepat ketika menghadapi situasi yang menantang dan menekan pada konteks belajar, relasi, dan pekerjaan. 2. Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran digunakannya serta menetapkan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri secara spesifik dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. 3. Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Menentukan prioritas pribadi, berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sesuai tujuan di masa depan. Empat, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Melakukan tindakan-tindakan secara konsisten guna mencapai tujuan karir dan pengembangan dirinya di masa depan, serta berusaha mencari dan melakukan alternatif tindakan lain yang dapat dilakukan ketika menemui hambatan. 5. Percaya diri, tangguh, resilient. 5. Percaya diri, tangguh, resilient, dan adaptif. Menyesuaikan dan mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan, serta berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui. Dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya.
Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 1. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan untuk menganalisis secara kritis permasalahan yang kompleks dan abstrak. 2. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan. Refleksi pemikiran dan proses berpikir. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. Enam, dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Menghasilkan gagasan yang orisinal. Menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala resikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai perspektif. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Perubahan yang akan murid hadapi jika proyek belajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran menjadi lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Adapun sebelumnya, proyek merupakan program intrakurikuler di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi.